Putri di depan ayahnya, mengangkat baju dalam, memperlihatkan bekas luka sepanjang 1 meter di perutnya. Kemudian dengan keras memukul ayahnya. Karena semua ini adalah berkat dari dia. Kemudian saat ayahnya masih bernapas, dia segera meminta dokter untuk mendonasikan semua organ ayahnya. Dan bahkan dengan sengaja memerintahkan agar tidak memberikan obat bius. Mengapa? Karena CS harus diperlakukan dengan cara CS. Alasannya mengapa Putri begitu membenci ayahnya. Hanya karena pria saat muda kecanduan narkoba. Tidak hanya kehilangan seluruh harta keluarga, tetapi juga terjerat utang besar. Bahkan setiap hari akan memukuli dan menendang istrinya. Pria untuk melunasi utang. Bahkan menjual putri kandungnya ke M Utara. Rasa sakit yang meresap hingga ke tulang. Putri tidak akan pernah melupakan seumur hidupnya. Dan sekarang ayahnya terbaring sakit tak bisa bangun. Dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi segala yang dia alami pada masa lalu. Dengan membayar semuanya pada ayahnya. Namun tidak menyadari, selama bertahun-tahun, pria itu hidup dalam rasa bersalah. Operasi segera. Saya ingin melihat dia mati dalam penderitaan. Akhirnya ayah berhenti bernapas dalam penderitaan. Melihat satu-satunya keluarganya pergi dari dirinya. Dan anak perempuan yang membenci ayahnya selama puluhan tahun. Namun pada saat itu dia merangkak di depan tempat tidur sakit ayahnya. Menangis dengan sangat sedih. Tidak peduli apapun yang pernah dia lakukan. Dia tetap ayah kandungku. Namun pada saat itu, jiwa pria itu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Melihat ekspresi sedih anak perempuannya, rasa bersalah pria itu semakin dalam. Dia sangat ingin waktu bisa mundur. Memberinya kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan istri dan anak perempuannya. Mungkin kesempatan Tuhan memberinya kesempatan kedua. Ketika dia bangun lagi, dia menyadari bahwa dia telah kembali ke tahun 1991. Ketika dia melihat istrinya dan anaknya yang telah meninggal muncul di depan matanya, barulah dia menyadari bahwa dia telah dilahirkan kembali. Aku telah dilahirkan kembali. Aku benar-benar dilahirkan. Saat pria itu bersiap-siap untuk berlari dan memeluk mereka. Namun, dia salah paham oleh istrinya bahwa dia ingin menculik anak perempuannya. Ia segera memperingatkannya untuk tidak peduli pada pria itu. Melihat situasi tersebut, dia segera memberikan jaminan kepada istrinya. Mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke dia lagi di masa depan. Dia pasti akan berusaha keras untuk memastikan kalian berdua hidup bahagia. Namun, istrinya sama sekali tidak percaya pada janjinya. Karena dia sudah mengucapkannya berkali-kali. Bahkan anak perempuannya juga mengatakan bahwa ayahnya adalah penipu besar. Istrinya bahkan belum memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia langsung membawa anak perempuannya kembali ke dalam kamar. Tanpa diduga, istrinya langsung pingsan begitu masuk ke dalam kamar. Pria itu segera menggendong istrinya dan berlari ke rumah sakit. Beruntung, nyawanya berhasil diselamatkan karena pertolongan datang tepat waktu. Namun, untuk pulih sepenuhnya, diperlukan biaya operasi sebesar 500.000. Uang di rumah sudah habis dia kalahkan. Jangan bicara tentang 50.000. Sekarang bahkan $50 pun tidak bisa diambil. Pria itu dengan putus asa masuk ke ruang perawatan. Namun dia malah mendapat tamparan keras dari sahabat istri. Xiao Yan telah kamu sakiti seperti ini. Apakah kamu puas? Aku jelas-jelas sudah mengalihkan 50.000 dari pabrik. Berikan pengobatan untuk Xiao Yan. Akhirnya, kamu bahkan sudah menghabiskan 50.000 yang menyelamatkan nyawa istri. Apakah kamu masih bisa disebut pria? Setelah mendengarkan kata-kata sahabat istri, laki-laki hanya teringat. Seorang wanita menghabiskan 50.000 untuk mengobati istri sendiri. Akhirnya menyebabkan keruntuhan dan kebangkrutan perusahaannya. Dan wanita itu akhirnya bunuh diri dengan melompat dari gedung. Saat memikirkan hal ini, pria itu diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Untuk hidup kembali, tidak hanya menyembuhkan penyakit istri, tetapi juga membantu sahabat istri menjadi wanita terkaya di negara. Setelah menenangkan istri, dia kemudian pergi ke pabrik sahabat istri. Siapa sangka sahabat istri melihatnya dan mengira dia datang untuk meminjam uang lagi. Jika kamu masih ingin meminjam uang dari saya, satu-satunya saran yang bisa saya berikan padamu adalah pergi. Kali ini bukan tentang meminjam uang. Tolong percayalah padaku. Saya bisa membantumu menyelesaikan masalah putusnya rantai dana di pabrikmu. Apakah kamu pikir aku gila? Akan percaya padamu, si setan ini. Saat ini sedang berada di puncak reformasi ekonomi pasar. Kamu bisa menerbitkan obligasi internal perusahaan untuk melakukan JZ. Tidak berani mengatakan lebih banyak. Tahun 2075. Lebih dari cukup. Menerbitkan utang internal perusahaan. Menerbitkan utang internal dengan tingkat bunga tinggi untuk karyawan perusahaan. Setiap bulan secara teratur. Saat itu bisa menebus dengan pokok dan bunga. 100 yuan sebulan dengan bunga 20 yuan. Saya percaya pada obligasi semacam ini. Karyawan seharusnya senang untuk membeli. Bagaimana sahabat bisa percaya pada perkataan si setan yang buruk? Pria itu memberitahunya, jika tidak mengembalikan dana dengan cepat sekarang, menunggu hingga rantai dana putus, perusahaan akan segera bangkrut dan gulung tikar. Saat itu sudah terlambat untuk segalanya. Bagaimana kamu tahu metode menerbitkan obligasi internal perusahaan ini? Apakah tidak semua film G seperti ini? Dan juga, memang banyak perusahaan asing yang melewati kesulitan dengan cara ini. Baiklah, wanita itu melihatnya bicara dengan percaya diri. Seperti dia sudah memiliki rencana yang matang.
Lalu dia bertanya apakah dia berani kembali ke perusahaan bersamanya. Menyusun rencana yang rinci. Berani atau tidak? Sangat cepat. Laki-laki itu memberikan rencana yang sudah ditulis kepada wanita. Namun saat wanita melihat rencana tersebut, dia terkejut seketika. Dia tidak percaya bahwa orang yang buruk ini bisa membuat rencana begitu bagus. Dia bisa membuat rencana yang begitu bagus. Apakah benar kamu yang menulis rencana penerbitan obligasi ini? Mengapa sebelumnya tidak tahu? Kamu mengerti ini? Itu karena sebelumnya tidak memberi saya kesempatan untuk menunjukkan. Sekretaris Zhou segera mengikuti rencana tersebut. Mencetak obligasi internal perusahaan. Dicap dengan meterai resmi. Dan disiarkan ke seluruh ruangan. Menerbitkan obligasi. Ya. Seluruh karyawan. Harap perhatikan untuk merespons reformasi ekonomi pasar GJ. Saat ini menerbitkan obligasi internal perusahaan dengan tingkat bunga 20%. 100 yuan per bulan dapatkan bunga 20 yuan. Bos Xia hanya mengandalkan sebuah kotak kertas bekas. Bisakah kita mengumpulkan 20.000? Mari kita mencoba segala cara. Tidak ada cara lain sekarang. Dengarkan baik-baik, Suang. Berjanji untuk mengumpulkan 20.000 untuk Bos Xia. Sekarang bahkan tidak bisa mengumpulkan 20. Tidak tahu apa yang kamu berikan kepada Bos Xia. Dia benar-benar percaya omong kosongmu. Lin, cukup. Berapa kali dia telah menipumu? Mengapa kamu masih percaya padanya? Sudahlah, berakhir seperti ini. Semua ini adalah kesalahanku sendiri. Seharusnya aku tidak percaya padanya. Cepat pergi. Bahkan istri dan anak-anak. Tidak bisa merawat mereka. Aku bilang, Suang, zaman ini, pekerja pergi bekerja. Siapa yang membawa uang keluar? Meminta orang untuk mengumpulkan uang. Tidak memberi waktu kepada orang untuk pulang mengambil. Sudahlah, GQ. Kita tidak punya waktu. Membuang waktu denganmu di sini. Kamu memaksa saya untuk melakukannya. Apakah harus pergi sendiri sekarang? Bos Xia, aku ingin membeli obligasi itu. 100. Membeli obligasi, kan? Saya akan mendaftarkan Anda. Ambillah ini. Baiklah. Lihatlah. Bukankah ada orang yang datang untuk membeli? Hanya berhasil mengumpulkan 100. Tidak tahu. Aku pikir sudah mengumpulkan 1 juta. Xiazon, kita juga akan membeli obligasi itu. Saya membeli yang 200. Saya meminjam sejumlah uang dari kerabat. Saya membeli yang 2000. Aku ingin membeli. Jangan terburu-buru. Semuanya ada di sana. Semua orang punya. Bagaimana? Sudah terkumpul berapa? Apakah ada 200.000? Bukan hanya 200.000. Ini sudah ada 1 juta. 1 juta? Hanya beberapa jam. Sudah mengumpulkan 1 juta. Ya, tak terduga. Penipu ini, mengobati kuda mati seperti kuda hidup. Benar-benar menyelamatkan pabrik kita. Menyelamatkan. Tidak buruk. Tidak mengecewakan kepercayaanku padamu. Suang Jie, kehidupan ini, aku tidak akan membuatmu kecewa lagi. Xiao Suang, Paman Sun, angin apa yang membawamu ke sini? Xiao Suang, saya dengar pabrik makananmu. Rantai dana putus. Saya memiliki hubungan lama dengan ayahmu. Saya siap untuk mengakuisisi sepenuhnya. Mengakuisisi perusahaanmu. Jangan khawatir, kamu tetap menjadi direktur utama. Hanya saja, hanya ganti bos dengan saya. Bagaimana menurutmu, Paman Sun? Terima kasih atas kebaikan Anda. Namun, kami sudah mengumpulkan dana. Secara lengkap. Apa? Sudah terkumpul. Xiao Zhou. Lihat saja nanti. Di dalam perusahaan, meminjam uang dengan obligasi tinggi. Xiao Suang, kamu adalah jenius bisnis. Paman Sun, metode ini, saya tidak memikirkannya. Dia adalah pasangan sahabat saya. Terpikirkan. Yi Qiu. Nama Yi Qiu terdengar akrab. Yi Qiu, ini adalah ketua Dewan Direksi Dinasti Group, Sun Hongyun. Bisa dibilang, seluruh grup di Jiangnan, dikendalikan olehnya. Sangat cocok, dia juga adalah sahabat karib ayah saya. Ini adalah dinasti internasional Sun Hongyun. Adalah perusahaan publik, pendapatan tahunan lebih dari 10 miliar. Tapi ingat salah satu eksekutifnya, memanfaatkan celah manajemen dana, melarikan diri dengan pinjaman besar. Kekaisaran bisnis Sun Hongyun juga mengalami kebangkrutan. Dia sendiri juga mengalami bencana penjara. Menyesali seumur hidup. Halo, Pak Sun. Saya ingat, kamu adalah orang itu. Membawa puluhan ribu biaya obat untuk istri Anda. Penggila judi yang membawa pergi. Yi Qiu, kamu belum pernah mendengarnya. Tidak bertemu selama 3 hari. Apakah Anda akan melihat dengan penuh perhatian? Hanya kamu.
Sekarang saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Juga terdengar lemah dan tanpa daya. Mengingat hubungan Anda dengan Suangji, karena hubungan yang dalam, saya bisa memberi Anda saran. Saya telah melihat laporan keuangan perusahaan Anda. Di dalamnya terdapat celah besar. Dalam manajemen dana, sangat mudah untuk dipindahkan oleh orang lain. Saya menyarankan Anda untuk menyelidiki dengan baik. Nak, saya, Sun, telah berkelana ke seluruh penjuru. Membangun kekayaan miliaran. Saya tidak membutuhkan seorang penggila judi sepertimu. Berani bicara sembarangan di depan saya. Itu saja yang bisa saya katakan. Percaya atau tidak, terserah kamu. Jika kamu ingin membuatku percaya padamu, seorang penggila judi, kecuali langit runtuh, Xiao Suang, karena dana Anda sudah siap, aku akan pergi dulu. Baiklah, Paman Sun. Bukankah ini mantan istriku yang baik? Lama tidak bertemu. Henry Fang, mengapa kamu datang? Aku datang untuk melihat pabrikanmu. Akan ditutup. Ayo, biar aku bantu kamu. Pergi, aku tidak butuh bantuanmu. Mengapa bicara begitu tegas? Setidaknya kita, pernikahan kita juga. Dengan begitu, aku akan berbuat baik. 2 kali lipat. Beli bisnismu ini, agar kamu tidak meninggalkanku. Sampai kelaparan. Henry Fang, kamu pikir kamu siapa? Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah mengumpulkan uangnya. Xiao Zhou, antarkan tamu. Tuan Fang, silakan keluar. Kamu siapa? Biarkan aku keluar. Apakah kamu baik-baik saja? Bukan yang itu. Tidak bisa merawat istri dan anak. Penjudi kalah. Pria kekerasan dalam rumah tangga. Senang bertemu Anda. Datang ke mantan istriku. Penipu datang. Aku bersama siapa? Tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi dari sini. Nya, ingin lebih banyak ya? Apakah kamu punya muka? Bahkan memukul wanita. Memukul wanita. Saya tidak berani. Tentang memukul wanita. Anda yang senior. Yang ditulis oleh anak itu. Rencana penerbitan obligasi. Kedap air. Bukan orang sembarangan. Saya sudah melihat laporan keuangan perusahaan Anda. Sangat mudah bagi orang untuk memindahkan dana. Saya sarankan Anda untuk menyelidiki dengan baik. Xiao Zhang, cepat periksa arus dana terbaru. Lihatlah dengan seksama. Apakah ada masalah? Ya. Tuan Sun, catatan menunjukkan memang ada. Sejumlah besar dana mengalir ke luar negeri. Saat ini, modal kerja perusahaan kita hampir nol. Segera lapor polisi. Memulihkan dana. Untungnya Tuan Sun menemukannya tepat waktu. Komitmen bank. Dalam 48 jam. Dana yang akan dikeluarkan. Mengembalikan ke asal. Sangat bagus. Berkat Yiqiu, persiapkan hadiah besar. Kembali ke pabrik Xiao Suang. Saya ingin berterima kasih langsung kepadanya. Kamu si Alan, mengambil kesempatan. Berani sentuh Xiao Suang sekali saja. Kamu memukul saya. Di belakang saya adalah grup Dingsheng. Tuan Sun, dia bisa mengendalikan segalanya. Kamu memukul wajahku. Sama saja seperti memukul wajah Sundong. Hati-hati jika Sundong marah. Bagaimana kamu mati? Saya tidak tahu. Biarkan aku mati. Bagaimana kamu tahu? Kali ini sandaranmu pasti akan membantumu. Sandaranku tidak membantuku, tapi membantumu. Kamu kenal Sundong? Apa hubunganmu denganku? Bunuh dia. Yiqiu. Dia sangat pandai bertarung, bukan? Henry Fang, kamu sangat berani. Matahari dong. Selamat datang. Permintaan maaf atas ketidaknyamanan. Hari ini, bagaimana kamu datang? Xiao Suang adalah keponakanku. Tuan Yi adalah orang yang berbudi kepadaku. Aku datang. Apakah aku masih perlu melaporkan kepadamu? Dermawan. Sangat berbakat dalam komedi. Berdasarkan hubunganku dengan Sundong. Dia itu apa? Apakah kita punya hubungan? Ada? Matahari dong. Setiap tahun saya memberikan Anda keuntungan jutaan. Dia hanya seorang penjudi buruk. Sepertinya, Sun Hongyun mendengarkan saranku untuk memeriksa akun. Saya tidak bisa memberikan apapun kepada Mar. Sun, saya adalah orang judi buruk di mulutmu. Apa kalian sebenarnya? Kamu ingin buang air besar di wajahku, Yiqiu. Kamu tidak pantas. Namun di depan Mar, Sun, kamu masih berani sombong, anak kecil. Aku, Yiqiu. Apakah kamu gila? Fang Yuan kejam dan bengis. Dia bisa menghancurkanmu dengan sekali gerakan jari. Dia bisa menghancurkanmu. Orang tidak boleh meremehkan pemuda. Ada alasan tersendiri mengapa aku sombong. Alasan saya berani. Maafkan saya, Paman Sun.
Yi Qiyu adalah temanku. Tolong bantu kami. Sekarang baru tahu untuk meminta bantuan. Sudah terlambat. Seperti yang dikatakan Mar Yi, menghina dia di depanku. Kamu tidak pantas. Apa maksud Anda? Apakah Anda tidak memperhatikan bisnis kita? Anda juga ingin melindungi anak ini. Hanya keuntungan kecil. Apa gunanya bagi saya, orang judi buruk ini? Apa sebenarnya keahlian? Apakah layak bagi Anda untuk membantunya seperti ini? Pada dasarnya, apa keahlian? Kalau bukan karena saran Tuan Yi, saya sudah lama bangkrut dan ingin bunuh diri. Mengerti? Pergi. Tuan Yi, terima kasih atas saran Anda. Menyelamatkan hidup saya. Saya hormat padamu. Apa yang terjadi, Tuan Sun? Tidak perlu sebesar ini. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagi Anda, memang hanya kata-kata sederhana. Namun kata-kata itu, menyelamatkan perusahaan saya. Kerugian hampir 1 miliar. Tuan Yi, ini adalah mobil yang baru saja saya beli. Saya berikan kepada Anda untuk digunakan. Itu juga merupakan keinginanku. Tuan Sun, Anda salah paham. Dia hanya seorang penjudi kalah. Pantas Anda memberikan hadiah sebesar ini. Apakah saya butuh bantuanmu untuk belajar? Jangan bertemu selama 3 hari. Lihatlah dengan hati-hati. Tidak mengerti? Pergi. Baiklah, tunggu saja. Tuan Yi, mohon terimalah. Baiklah, saya terima. Saya mohon maaf. Hadiah kecil ini tidak sebanding dengan bantuan Anda. Dibandingkan dengan bantuan Anda, ini tidak sebanding. Qiyu Yi, sungguh tak terduga. Bahkan Paman Sun tidak menyadari masalahnya. Kamu justru menyadarinya. Hal yang saya tahu, masih banyak. Yi Qiyu, kamu mengeluarkan obligasi di dalam perusahaan untuk mengumpulkan dana. Ini bisa sementara meringankan keuangan. Tapi dalam sebulan lagi, kamu masih harus mengembalikan 1,2 juta. Ya, modal kerja perusahaan butuh 500.000. Untuk pengobatan Xiao Yan butuh 500.000. Jadi 1 juta itu hilang. Tuan Yi, telah membantu saya begitu besar. Saya meminjamkan 1,2 juta ini kepadamu. Kapanpun bisa dikembalikan. Matahari dong. Tidak perlu meminjam uang. Dalam 5 hari, saya bisa mendapatkan cukup 1,2 juta ini. Jual camilan kecilmu, Suang Jie. Tuan Yi, saya kagum dengan bakat bisnismu. Tapi kamu bilang, dapat 1,2 juta dalam 5 hari dengan menjual camilan kecil. Bagaimana mungkin? Pada era ini, tidak ada yang mustahil. Baiklah, karena kamu begitu yakin. Mari kita bertaruh. Bertaruh bagaimana? Jika kamu kalah, kamu akan bekerja gratis di Departemen Keuangan perusahaan saya. Selama 10 tahun. Jika kamu kalah, saya akan memberikan seluruh perusahaan ini padamu. Kesepakatan. Sepertinya kamu serius. Kamu tidak tahu situasi di perusahaanku. Menjual camilan kecil bisa menghasilkan 120.000 dalam 5 hari. Lebih baik beli lotre. Peluang untuk mendapatkan 5 juta lebih besar. Tentu saja saya tahu. Bagaimana keadaan pabrikanmu? Ekonomi pasar sedang berkembang pesat sekarang. Banyak pejabat yang beralih ke bisnis. Camilan kecil ini, keuntungan kecil tapi besar, menjadi pilihan utama berbisnis bagi banyak orang. Jumlah orang yang bekerja di industri ini semakin bertambah, menyebabkan penumpukan barangmu. Ditambah lagi dengan mantan suamimu, Fang Yuan, menekanmu, menyebabkan penjualan semakin sulit. Kamu juga tahu situasi mantan suamiku. Ada tekanan darinya. Menurutmu, bisakah kamu menghasilkan uang sebanyak itu? Tentu saja, kamu benar-benar berbicara besar tanpa dasar. Baiklah jika kamu bisa melakukannya. Bukan hanya Paman Sun yang memberikan perusahaannya padamu. Aku juga akan memberikan perusahaanku padamu. Kata-kata sudah menjadi kesepakatan. Tapi, Suang Jie, beberapa hari ini, kantormu dan sekretaris Zhou ini harus dipinjamkan padaku sebentar. Apa yang ingin kamu lakukan? Baiklah, Xiao Zhou. Dalam 2 hari ini, dengarkan dia. Apa yang dia minta kamu lakukan? Sekretaris Zhou, ini adalah rencana yang saya buat. Kotak hadiah dengan kemasan tahun baru. Harus segera dibuat. Jual barang saja. Membuat banyak kekacauan. Saya tidak melakukannya. Suang Jie sudah bilang. Apa yang saya minta Anda lakukan? Mengapa membuat semua ini berantakan? Bos Xia meminta kamu untuk menjual makanan ringan. Mengapa kamu membuat semua ini berantakan? Apa gunanya? Kamu tidak mengerti ini, kan? Tahun baru akan segera tiba. Produk kotak hadiah tahun baru masih kosong di pasaran. Mari kita buat kotak hadiah tahun baru ini. Penjualannya pasti sangat ramai.
Serius? Ketika waktunya tiba, letakkan beberapa permen di dalam kotak. Kulit buah, permen semangka. Apakah ada potongan kurma kering? Harga tetapnya. Kamu harus melakukan apa? Harga tetap berapa? Mari tetapkan 9 yuan 9 terlebih dahulu. Kamu gila. Hanya sedikit barang ini. Total harganya belum sampai 2 yuan. Harga tetap 9 yuan 9. Siapa yang bodoh? Beli ini dengan 10 yuan. Sekretaris Zhou. Memang banyak orang bodoh. Kak Suang sudah datang. Bagaimana, Kak Suang? Gunakan satu kata, Suang, dari namamu. Kotak hadiah yang dibuat. Sampulnya bagus, kan? Lumayan bagus. Pak Xia, lihat dia. Hanya sedikit barang dalam satu kotak. Dia benar-benar akan menjualnya. Harganya 9 yuan 9, bukan 10 yuan. Memang agak mahal. Ini 99, bukan 10. Apakah ada perbedaan? Hanya kurang 1 sen. Tentu saja ada perbedaan. Ini adalah psikologi. Meskipun hanya kurang 1 sen. Tetapi dari sudut pandang konsumen, itu tidak mencapai 2 digit. Lebih murah daripada 10 yuan. Lihatlah. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bukan 909, bukan 99. Hanya 9 yuan. Kotak hadiah Suang untuk tahun baru. Bawa pulang ke rumah. Ayo, lihatlah di dalam. Dengan 9 yuan, tidak akan rugi. Kotak hadiah Suang. Ini terlihat cukup segar. Kotak hadiah Suang. Saya akan ambil 1 kotak. Tidak lama lagi tahun baru. Memberikan ini akan meningkatkan citra Anda. Berikan saya 2 kotak. Baik, 2 kotak. Datang ke sini untuk menyimpan akun. Aku akan pesan 1 juga. Semuanya ada, semuanya ada. Aku juga ambil 1 kotak. Silakan ambil, terima kasih. Saya ingin 3 kotak. Saya ingin. Untuk Anda, untuk Anda. Maaf ya, semuanya. Barang hari ini sudah habis terjual. Maaf ya, besok kita masih di sini. Maaf ya, selesai menghitung pembayaran. Suang Jie, ini adalah keuntungan hari ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ini berarti saya mendapat untung? Semakin percaya diri, masih banyak yang bisa dikembangkan. Barang ini pasti bisa terjual. Seharusnya membawa beberapa kotak lagi. Hanya mengambil 2 kotak. Sudah habis terjual begitu cepat. Berapa banyak uang yang hilang? Kamu salah lagi. Itulah yang disebut pemasaran kelaparan. Sejak zaman kuno, barang yang langka akan bernilai tinggi. Semakin sedikit barangnya, akan semakin banyak yang berebut. Semakin banyak yang berebut, maka popularitasnya akan semakin tinggi. Setelah popularitas terkumpul, saat sudah cukup banyak, kita akan mulai menjual barang. Saat itu tiba, kita bisa mendapat keuntungan besar. Itulah yang disebut pemasaran kelaparan. Bermimpi di siang hari, kamu bisa meminta aku memanggilmu ayah. Beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian jika tidak ada yang membeli, kotak hadiah ini rusak. Kamu akan menghilang dari sekitar Siason. Jangan bandel. Kita juga bertaruh. Jika kamu terus seperti ini menggoda orang. Yizong, adakah yang bisa membelinya? Kamu bisa meminta aku memanggilmu ayah. Baiklah, kita sepakat. 3 hari kemudian jika tidak ada yang membeli, kamu harus pergi dari. Kita harus menghilang dari sekitar Sias. Supaya kamu tidak lagi menipu Siason. Tidak masalah. Kesepakatan adalah kesepakatan. Yi, saya ingin 5 kotak. Yi, saya sudah mengantri selama 3 hari. Yizong, aku sudah mengantri selama 3 hari. Hari ini aku akan membeli 10 kotak. Tenang saja, tenang saja. Semuanya ada, semuanya ada. Benarkah ada begitu banyak orang yang membeli? Berapa banyak yang terjual hari ini? Hari ini sudah terjual 5 kotak. 5 mobil. 5 mobil. Sudah terjual 5 mobil. Masih ada begitu banyak orang mengantri. Berapa banyak uang yang sudah terjual? Berapa jumlahnya secara spesifik? Aku juga tidak terlalu tahu. Harus tanya pada akuntan Su. Laporkan kepada Siason. Saat ini Siason baru saja membuka penjualan selama 2 jam. Total penjualan adalah 43.000. 2 jam. Terjual sebesar 430.000. Karena ada yang membeli dalam jumlah besar. Pelanggan yang paling banyak membeli. Dia sendiri membeli 1 mobil kotak hadiah. Sungguh, terlalu tidak masuk akal. Sama-sama camilan kecil. Dikemas sedikit. Tidak disangka begitu diminati. Yi Qiu, tidak terduga. Kamu penjudi buruk ini. Benar-benar memiliki sedikit bakat. Zhou Lilin. Kamu memanggilku apa? Apa? Kita sudah sepakat kan? Kalah dalam taruhan. Kamu seharusnya memanggil saya apa? Hei, kamu, anak kecil. Jangan memanfaatkan kesempatan. Baiklah, baiklah, kalian sibuk saja. Kalau begitu aku akan mengurus Xiaoyan. Kamu keluar. Aku tidak ingin bertemu denganmu. Istri. Aku benar-benar telah bertaubat. Aku setidaknya membantu Suangji hari ini.
Mendapat 1 juta. Mendapat 1 juta dalam sehari. Apakah kamu membawanya berjudi? Bukan judi. Bukan judi. Apalagi yang bisa mendapat 1 juta dalam sehari. Yi Qiu, bisakah kamu mengatakan satu kalimat jujur? Jangan sampai aku merendahkanmu. Xiaoyan, bagian keuntungan Yi Qiu. Apakah dia telah menipumu? Jangan takut, aku sedang memarahinya. Telah menipu saya dengan begitu banyak uang. Yi Qiu menghabiskan 2 hari. Membantu saya menghasilkan banyak uang. Katakan padaku yang sebenarnya. Ini adalah pembagian keuntungan yang saya janjikan padanya. Total 700.000. Ini adalah untuk bagian keuntungan Yi Qiu. Ya, kalau tidak, sebelumnya dia. Semua telah menipuku begitu banyak uang. Saya masih bisa memberinya uang lagi. Yu Suang menekan Suang. Kamu berbicara jujur padaku. Apakah dia pergi berjudi lagi? Kalau tidak, bagaimana bisa menghasilkan begitu banyak uang? Kali ini kamu benar-benar salah paham padanya. Dia membantu saya menjual camilan kecil di pabrik. Dikemas menjadi kotak hadiah tahun baru dan terjual. 5 hari ini tidak benar. Hanya hari ini, membantu saya menghasilkan 140.000. Dalam sehari, menghasilkan 140.000. Ya, saya telah menjanjikan untuk memberinya bagian keuntungan. 700.000 ini. Semua itu dia hasilkan dengan kedua tangannya. Kakak Suang, 30.000 saya ambil. Sisanya, ambil semuanya. Saya berhutang budi padamu begitu besar. Masih menerima uangmu begitu banyak. Saya malu. Untungnya kamu masih punya sedikit hati nurani. Tentang taruhan sebelumnya. Meskipun kamu menang, tapi aku juga tidak mungkin benar-benar memberikan perusahaan padamu. Memberikannya padamu. Berikan 20% saham perusahaan. Sudah dialihkan ke namamu. Jadi, sekarang kamu juga pemilik perusahaan makanan Xiatian. Uang 700.000 ini. Ambillah uang ini. Sayang, aku benar-benar telah berubah. Selanjutnya, aku akan menggunakan kedua tanganku sendiri untuk memberikanmu dan putrimu kehidupan yang baik. Aku tidak percaya. Dengan begitu, kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Tuan Yi. Tuan Sun. Halo, aku mendengar dari Xiao Suang. Dalam 5 hari, benar-benar menghasilkan lebih dari 1 juta. Jenius bisnis. Aku sangat kagum. Tuan Sun. Jadi taruhan kita. Perjanjian taruhan. Tuan Sun. Jadi taruhan kita. Aduh, aku benar-benar tidak menyangka Anda bisa melakukannya. Baiklah, rumah sakit ini merupakan asetku. Semua milik pasangan Anda. Biaya rawat inap, biaya medis. Bebas. Selain itu, aku akan mencari donor ginjal untuknya terlebih dahulu. Lakukan operasi sesegera mungkin. Terima kasih banyak kepada Tuan Sun. Jika benar-benar bisa menyelesaikan masalah sumber ginjal suami saya, maka taruhan kita dibatalkan begitu saja. Terima kasih banyak, Tuan Yi. Xiaoyan, bagaimana kabarnya? Saya sudah bilang pada Yi Qiu. Kali ini benar-benar sudah berubah, kan? Semoga kali ini tidak akan mengecewakan saya dan putri lagi. Om Sun, terima kasih. Ah, Xia, Anda terlalu baik. Saya dulu terlalu sempit pandangannya. Salah paham pada Tuan Yi. Tidak terduga. Teori bisnisnya dikuasai. Sangat mahir. 5 hari. Mendapat lebih dari 1 juta dalam 5 hari. Sungguh luar biasa. Hanya bisa mengatakan, seorang penjudi memiliki bakat dalam bisnis. Tetap memiliki bakat. Sebelumnya terjerumus dalam kehancuran diri. Hanya ingin berjudi. Merusak masa depan sendiri. Suang Jie, ini adalah saya. Orang yang berubah menjadi baik sangat berharga. Saya sudah menjanjikan kepada Xiaoyan. Mulai sekarang, saya akan mengandalkan diri sendiri. Menghasilkan uang dengan kedua tangan. Tidak akan berjudi lagi. Baiklah, tidak sia-sia menjadi orang muda. Tuan Yi, saya masih punya permintaan lain. Tuan Sun, silakan bicara. Saya bersedia membayar gaji bulanan 1 juta. Merekrut Anda sebagai konsultan bisnis perusahaan saya. Saya tidak tahu. Bagaimana menurut Anda? Berapa gaji bulanan? 1 juta. Ditambah 20% dari laba bersih bulanan. 20%. Gaji bulanan 1 juta. Manajer pabrik tekstil kami. Hanya 150 yuan per bulan. Tuan Sun, bahkan bersedia mengeluarkan 1 juta. Merekrut Yi Qiu. Tidak hanya 1 juta. Ditambah 20% dari laba bulanan. 20%. Jika dihitung seperti itu. 1 bulan. Bahkan 2 juta pun tidak cukup. Tapi Yi Qiu, apakah dia sepadan dengan uang sebanyak itu? Tentu saja sepadan. Di bawah ekonomi pasar seperti sekarang, yang paling kurang adalah bakat bisnis seperti dia. Saya benar-benar iri padamu. Menemukan pria sebaik dia. Apa yang lebih baik? Betapa buruknya kehidupan saya sebelumnya. Kamu juga tidak tahu. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Saya percaya. Dia sudah berubah menjadi lebih baik. Tapi Sundong, Anda ini
Sedikit terlalu. Tidak terlalu sopan, kan? Di depanku. Gali orang-orangku. Xiazon. Terima kasih, itu saja. Namun, bagaimana Anda memilih? Saya Matahari. Tidak akan ragu sedikit pun. Seperti Mer Yi, jenius bisnis yang langka. Saya Matahari. Bertekad untuk berhasil. Janganlah mencari-cari kesalahan saya. Yi Qiu. Bagaimana Anda memilih? Suang Jie. Direktur Sun sudah menawarkan harga yang tinggi. Menurutmu saya harus memilih yang mana? Sun, gaji bulanan 1 juta. Ditambah keuntungan 20%. Harganya memang sangat tinggi. Namun, saya harus minta maaf kepada Anda. Saya takut harus menolak Anda. Lah, apakah Anda merasa, jika gaji bulanan terlalu rendah, saya bisa? Tidak, bukan masalah uang. Suang Jie, berjasa besar bagi saya. Bagaimana saya bisa melupakan budi? Dan sekarang saya memiliki 20% saham di pabrik makanan Xiatian. Memiliki 20% saham saya sendiri. Juga bisa dikatakan, perusahaan saya sendiri sekarang. Saya tidak bisa meninggalkannya. Baiklah, baik, setelah setengah bulan, konferensi bisnis Jiangnan. Itu adalah meningkatkan citra perusahaan. Kesempatan bagus untuk memperluas jaringan. Menantikan bertemu dengan Anda di konferensi. Selamat tinggal. Baik. Konferensi perdagangan itu, hanya orang yang memiliki aset miliaran, yang bisa ikut. Kamu yakin, dalam setengah bulan, bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Tunggu saja. Sayang, sekarang pasti kamu percaya padaku. Sesuatu terjadi di pabrik. Ada apa? Aku juga tidak terlalu tahu. Harus pergi dan melihat. Aku akan pergi bersamamu. Kamu pergi dulu. Aku baik-baik saja. Yu. Xiao Zhou. Ada apa? Xia, mantan suami Anda. Perusahaan makanan Fangtang. Juga diluncurkan. Kotak hadiah tahun baru. Dan, harganya lebih murah dari kita. Sekarang, tidak ada yang membeli kotak hadiah kita lagi. Bagaimana keadaan pabrik sekarang? Karena sebelumnya, penjualan tinggi. Jadi, terus-menerus memproduksi dalam jumlah besar. Sehingga, sekarang ada kelebihan produksi. Stok menumpuk parah. Jika terus seperti ini, mengeluarkan uang tanpa mendapatkan keuntungan, di atas kertas, akan segera mengalami kerugian. Nanti, hanya bisa bangkrut. Pasti, si Farhan itu brengsek. Lagi menggunakan taktik membakar uang untuk menekan saya. Xia, saat ini, kita hanya bisa menurunkan harga. Tidak perlu menurunkan harga. Mengapa? Menurunkan harga. Meskipun, mengurangi sedikit keuntungan. Tetapi, kotak hadiah bisa terjual. Fang Yuan ingin menekan kita. Jika kita menurunkan harga, dia pasti juga akan menurunkan harga. Bagaimana nanti? Melanjutkan menurunkan harga. Kamu sampah ini. Sedikit kemampuan. Bagaimana? Menebak. Seperti ayah seperti anak. Pendapatmu? Tentu saja aku bisa menebak. Kamu menguntungkan diriku. Suami, ini yang kamu katakan. Menggunakan uang darurat istri. Tidak berguna pergi berjudi. Mulutmu benar-benar bau. Tidak berguna. Selalu tidak berguna. Tidak ada kemampuan. Hanya pandai bicara. Benarkah? Siapa sebelumnya? Menghilang tanpa jejak. Lari sambil menyembunyikan ekor ya. Jangan berpikir bahwa Sundong berutang budi padamu. Membantumu sekali. Kamu bisa sombong setelah itu. Sekarang aku melihat. Siapa lagi yang akan membantumu? Aku Yiqiu berbisnis. Belum perlu apa-apa. Berbicara kasar. Menjual kotak hadiah. Kamu turunkan 1 sen. Saya hanya akan mengurangi 20 sen. Lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa. Henry Fang. Kamu melakukan ini merugikan diri sendiri 1000. Melukai musuh 800. Menarik, kan? Meskipun kamu terus menurunkan harga, kamu juga tidak akan tahan. Mertua saya adalah direktur bank. Selama suami saya ingin uang, maka pergilah ke bank dan ambil saja. Jangan bicara tentang penurunan harga. Meskipun itu hadiah gratis, kami juga bisa menahannya. Tidak seperti yang tidak berguna ini. Kamu bahkan tertarik pada barang jelek seperti ini. Kamu berani. Tang Qian, kamu dulu adalah sahabat baikku. Kamu mengambil pria yang tidak aku inginkan. Biarkan saja. Sekarang masih berani di depan saya. Penuh mulut omong kosong. Hari ini saya akan menamparmu. Hanya untuk memberitahumu. Jangan sembarangan mengambil barang lagi. Dan juga, menghentikan mulut busukmu. Apa hakmu mengkritik saya? Bukankah kamu juga merebut suami sahabatmu? Kamu lihat dia.
berani seperti ini di depanmu. Xia Yusuang, sebelumnya Yi Qiu menamparkan saya. Belum sempat saya membalas kepadanya. Sekarang kamu lagi pukul. Kian-kian satu tamparan. Aku lihat kalian berdua sungguh-sungguh tidak ingin hidup lagi kan? Aku lihat kalian berdua sungguh tidak ingin hidup lagi kan? Itu karena kalian berdua pantas dipukul. Baiklah, kalian tunggu saja pabrik bangkrut. Sekarang mulai. Jangan berharap bisa menjual satu kotak hadiah lagi. Jangan berharap bisa meminjam uang lagi. Setidaknya, Xia Zon denganmu. Dahulu kalian suami istri. Haruskah kalian membuat segalanya menjadi begitu ekstrim? Kenapa takut? Menyerah saja. Biarkan mereka berdua datang. Turunkan lututmu untukku. Menyembah. Meminta maaf. Aku bisa memaafkanmu. Kamu salah. Henry Fang. Sekarang seharusnya kamu berlutut dan memohon padaku. Saya baru saja mempertimbangkannya. Memberimu kesempatan terakhir. Apakah otakmu rusak? Berani sekali bicara. Apa yang perlu saya tanyakan kepada Anda? Menjual kotak hadiah. Aku lebih murah darimu. Butuh uang. Saya bisa meminjam uang dari bank sesuka hati. Bukankah kau hanya membuat sesuatu? Pemasaran yang menggoda. Ada lagi. Tidak lama lagi akhir tahun. Kotak hadiahmu. Hanya menunggu. Membusuk di gudang. Katak di bawah tempurung. Aku bisa. Kamu sama sekali tidak bisa membayangkan. Jadi saya akan menunggu dengan antusias. Lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Untuk membalikkan keadaan. Itulah. Pada akhirnya, kalian. Hanya penjual makanan ringan. Kita nantinya. Harus menghadiri. Acara pertukaran bisnis teratas di Jiangnan. Konferensi bisnis. Acara semacam ini. Hanya orang dengan kekayaan lebih dari miliaran. Yang bisa menghadirinya. Kalian sampah kelas bawah ini. Sepanjang hidup ini. Jangan berharap bisa masuk. Xia, bagaimana kita harus bertindak sekarang? Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Sekarang, kita harus menghentikan sementara produksi di pabrik. Pertama-tama kita harus membatasi kerugian. Lalu mencari solusi. Tidak perlu menghentikan produksi. Masalahnya sekarang adalah, kotak hadiah tidak laku. Jika tidak segera membatasi kerugian, kerugian akan semakin besar. Aku punya cara untuk menjualnya. Meskipun harga diturunkan, lebih rendah, tidak akan menghentikan. Strategi pemasaran dengan koleksi kartu dan hadiah. Pertemuan pahlawan dari 3 kerajaan. Buku koleksi kartu. Juga, 108 pahlawan. Anda bisa mendapatkan mobil kecil. Ingat jenis ini dari kehidupan sebelumnya. Program pengumpulan kartu dengan hadiah telah diluncurkan. Banyak orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan sebuah set kartu air terjun atau kartu 3 kerajaan. Membeli mie instan beruang putih dengan gila. Psikologi konsumen keinginan untuk mengumpulkan ini. Diskonnya seberapa besar, tidak bisa menandingi daya tariknya. Apa ini? Orang bijak pasti punya rencana jitu. Cepatlah mencetak stiker kartu. Usahakan agar karakter 3 kerajaan dan karakter air terjun dicetak dengan indah. Yi Qiu, hadiahmu terlalu besar. Sebuah mobil sedan, tapi harganya puluhan ribu. Tenang saja, tunggu sampai mereka mengumpulkan semua. Saat mereka berhasil mengumpulkan seluruh set kartu air terjun, kita semua sudah menghasilkan jutaan. Sebuah mobil sedan hanyalah seberapa penting. Jangan lewat begitu saja. Beli kotak snack, dapatkan mobil sedan. Apakah ini nyata? Beli kotak hadiah, dapatkan mobil sedan. Ini bohong kan? Mobil sedan seharga puluhan ribu. Hanya membeli satu kotak makanan ringan. Pasti tidak cukup. Ini adalah permainan koleksi kartu. Kartu pahlawan apa? Seperti dalam kotak ini. Lagu. Asalkan dikumpulkan semua. 108 pahlawan dari air terjun. Anda bisa datang ke perusahaan kami. Menukarkan dengan satu mobil kecil. Ini agak menarik. Oh, tidak hanya itu. Di dalam kotak hadiah kami, ada juga kartu 3 kerajaan. Ada kerajaan Wei, Wu, dan Su. Setiap negara, ada 24 pahlawan. Asalkan dikumpulkan semua, bisa ditukar dengan televisi warna, atau kulkas besar. Tentu saja, jika Anda mengumpulkan ketiga negara, bisa ditukar dengan satu mobil kecil. Jadi saya akan membeli beberapa kotak untuk mencoba. Jadi saya juga akan membeli satu untuk mencoba. Mengambil seorang Song Jiang. Dia masih pemimpin. Ini adalah Guan Yu milik saya. Saya sangat menyukai Guan Yu. Ini adalah Pan Jinlian saya. Ini sangat cantik. Saya akan membeli 10 kotak lagi. Kenapa tertawa bodoh? Tolonglah. Dia datang. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Saya bertanggung jawab. Tunggu sebentar. Itu bukan dari stasiun televisi negara. Apakah Anda reporter Liuda?
Saat ini dia adalah reporter terpanas. Bagaimana Anda bisa mengundangnya? Saya tentu punya caranya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, saya dan Liu Qing adalah teman terbaik. Sekarang dia sedang mencari dengan gugup materi untuk dokumenter Tahun Baru Imlek. Saya bisa menggunakan penjualan kotak hadiah Tahun Baru Imlek sebagai materi, sambil meminta bantuan untuk iklan. Hai reporter Liu, selamat datang di tempat penjualan kami. Ini yang kamu katakan, sesuai dengan tren saat ini, topik hangat Tahun Baru. Ya, suasana yang ramai ini memang sangat cocok. Kotak hadiah ini, mari berikan sepotong kepada reporter terlebih dahulu untuk dicoba. Jadi Anda memberikan saya satu kotak. Apakah Anda ingin saya membantu Anda dalam promosi dan iklan? Sungguh, semuanya bisa terlepas dari reporter Liu. Saya bisa membantu Anda membuatnya secara gratis. Namun biaya iklan di televisi harus Anda tanggung. Jangan khawatir, biaya iklan, biaya produksi, saya tidak punya uang sama sekali. Mengecewakan reporter Liu sama sekali. Oh ya, di sini masih ada beberapa kalimat iklan dan lembar musik. Nanti tolong, kamu harus membuatnya untuk ditayangkan di stasiun TV. Siaran jam tayang utama. Tahun ini tidak menerima hadiah Tahun Baru. Apakah kata-kata ini harus dinyanyikan? Ya, harus dinyanyikan seperti ini. Tahun ini tidak menerima hadiah Tahun Baru. Tidak menerima hadiah, hanya menerima kotak hadiah yang keren. Iklan yang sangat lucu. Kamu yakin ingin menayangkannya? Tentu saja, hanya cukup lucu yang akan menyebar. Benar, nanti tolong, ketika ada yang datang untuk menukarkan hadiah, harus ada wartawan Liu datang untuk wawancara. Baiklah, saya akan kembali untuk mengatur. Jadi, tolong wartawan Liu. Wanita itu siapa? Berbicara dan tertawa bersamanya. Kamu tidak akan punya uang lagi. Apakah kamu akan melakukan sesuatu yang membuat Xiao Yan kecewa? Mungkin. Pria, jika memiliki uang, menjadi buruk. Apa yang kamu pikirkan? Wartawan Liu yang saya undang untuk mempromosikan kita beriklan. Sekarang kotak hadiah kita sudah terjual dengan sangat laris. Masih perlu beriklan? Kamu tidak mengerti hal ini. Pemandangan ini tidak bisa dianggap ramai sama sekali. Sebanyak mungkin dianggap sebagai awal. Begitu ramai, masih hanya mulai. Begitu ramai, masih hanya permulaan. Ya, model penjualan jalanan seperti ini hanya bisa dianggap sebagai awal. Tujuan beriklan adalah untuk di seluruh negara, merekrut dealer di seluruh negara, membuka titik distribusi. Dengan cara ini, kita bisa menjual kotak hadiah di seluruh penjuru negara. Maka pendapatan seperti ini, saat ini di kota kita, pendapatan harian bisa mencapai jutaan. Kalau di seluruh negara, sungguh tidak berani membayangkan. Dengan begitu dikatakan, pabrik kita bukankah akan segera mencapai nilai produksi triliunan? Maka kita juga bisa ikut serta konferensi perdagangan, masuk ke puncak bisnis Jiangnan, lingkaran. Hanya puncak Jiangnan belum cukup. Tujuanku adalah menuju ke seluruh negara, menembus Asia, mendominasi dunia, membangun sebuah yang teratas di seluruh dunia, kekaisaran bisnis. Aku di kehidupan sebelumnya telah membangun kekayaan triliunan. Sekarang hidup kembali. Saya hanya akan membangun, mendominasi dunia, kekaisaran bisnis. Aku hanya ingin bermimpi sebentar. Mari kita jual camilan kecil. Kamu benar-benar berani berpikir. Singkatnya, langkah berikutnya kita akan memperluas pabrik, merekrut banyak pekerja. Kalau tidak, tunggu titik distribusi kita. Begitu dibangun, kapasitas produksi kita pasti akan kekurangan serius. Oke, mengerti. Semuanya mendengarkanmu. Jadi, kalian sibukkan diri di sini dulu. Saya pulang untuk merawat Xiao Yan. Sayang, kamu baru saja menjalani operasi. Harus benar-benar istirahat. Mengerti? Masih marah padaku? Kenapa tidak marah? Saya bersama Xiao Rou menanggung dosa selama bertahun-tahun. Sayang, aku bersumpah, jika aku berjudi lagi, akan ditimpa petaka, akan disumbangkan sepenuhnya. Jangan bicara lagi, aku percaya padamu. Tahun ini dia tidak menerima hadiah. Tidak menerima hadiah. Tahun ini dia tidak menerima hadiah. Tidak menerima hadiah. Menerima hadiah dan kotak hadiah. Itulah slogan iklan yang kamu inginkan. Tidak menerima hadiah. Menerima hadiah dan kotak hadiah.
Kotak hadiah. Menyebarkan kebahagiaan dan kenikmatan. Ini terlalu lucu. Ya, harus cukup lucu. Barulah memiliki efek penyebaran. Semakin sederhana dan mudah diingat, semakin membuat orang berbicara. Menimbulkan efek penyebaran. Secara maksimal. Kenapa rasanya? Kamu seperti berubah menjadi orang lain. Kenapa aku tidak tahu? Kamu dulu mengerti begitu banyak ya? Benarkah? Mungkin dulu. Aku belum mengerti sepenuhnya. Kita tadi tidak berciuman. Cium lagi. Baiklah. Suasana sudah terganggu oleh iklanmu. Terputus. Jujur saja. Sudah seperti suami istri tua. Sepertinya, aku datang bukan pada waktunya. Yu Suang, kamu datang. Pada waktunya. Kak Suang, kamu sudah datang. Itu Henry Fang. Dia datang lagi ke tempat penjualan kita. Tempatnya sedang kacau. Ada apa? Dia bilang dia sudah mengumpulkan 100 set kartu air terjun. Harus ditukar. 100 mobil kecil. Ini sama sekali tidak mungkin. Tapi dia bilang, dia sudah membawa kartunya. Yi Qiu. Kalau begitu, pergi dulu dengan Yu Suang. Lihat saja. Istri yang baik, aku akan menanganinya terlebih dahulu. Kamu pergi saja. Aku bisa merawat diriku sendiri. Kak Suang, Kak, boleh aku pinjam ponselmu sebentar? Ini jauh. Bawa bantuan. Jangan panik semua. Semua diam. Kali ini pasti nyata. Jangan panik ya semua. Bagaimana kabarnya, Pak Yi, Ibu Xia? Akhirnya kalian datang. Ini jauh. Dia hanyalah seorang penipu. Dia mencemarkan nama baik kita. Penipuan. Oh, dia datang. Hari ini kalian tidak akan bisa kabur. Kalian tidak boleh melakukan ini. Apakah ini acara undian? Silakan. 100 set kartu ada di sini. Silakan. Tukarkan 100 mobil untukku. Jika tidak bisa memberikan mobil, diskon juga bisa. Total 20 juta. Kurangi 1 poin. Aku akan menuntutmu. Penipuan kepada konsumen. Apakah kamu di sini? Membuat kekacauan. Tidak mungkin sama sekali. Dalam waktu yang begitu singkat, mengumpulkan 100 set kartu air terjun. Mengapa menolak membayar? Baiklah, semua dengarkan. Pabrik makanan Xiatian ini, apa yang mereka lakukan dengan acara undian? Itu benar-benar palsu. Ini susah payah saya, mengumpulkan semua kartu. Tinggal di sini saja. Mereka semua tidak mau menukarkan. Katamu, jika itu kamu, mengumpulkan semua kartu, mereka akan menukarkan untuk kalian. Bukankah, hadiah ini tidak bisa ditukar? Bukankah itu penipuan? Anak-anak kita, setiap hari mencari orang untuk menukar kartu. Hanya untuk melengkapi. Tidak ada hadiah lagi. Sudah lengkap, tidak ada gunanya lagi. Berani menipu kita, mengembalikan uang. Mengembalikan uang. Semuanya diam. Yi Qiu, hari ini jangan coba-coba curang. Hari ini jika kalian tidak menukarkan 100 mobil ini untuk saya. Bagaimana? Sangat sulit untuk dibuktikan. Keaslian acara ini. Keaslian. Tentu saja saya punya cara. Dapat membuktikan keaslian acara saya. Keaslian. Bisa membuktikan apa? Siapa yang memberi bukti padamu? Saya bisa memberikan bukti padanya.